Miss Yuni ingin bercerita tentang kemarin Mbak yang berjilbab kuning, dan banyak yang mengatakan bahwa suara nada bicara Miss Yuni itu ngegas dibandingkan dengan cowoknya yang sangat kalem. Waduh, ini menjadi dilema dan perdebatan gaya saya bicara. Oke, sekali lagi saya jelaskan. Itu pribadi saya. Saya tidak akan menutup-nutupin, saya akan pura-pura baik atau pura-pura kalem kalau sudah SMS-nya nggak jelas dan menyakiti hati anak saya, walaupun anak saya tidak begitu paham. Jadi kenapa kemarin saat saya ngangkat telepon dan berbicara dengan masnya itu saya ngegas banget, karena kata-katanya itu sangat kasar sekali di SMS. Sama masnya sudah di-deletein semua SMS-nya ya, karena sekali lagi saya cuman ngegas itu mungkin ekspresi sebagai babon ya, anaknya dipecoy wong otomatis aku beker-beker dewe. Jadi buat teman-teman yang sudah mengingatkan saya, terima kasih sekali. Miss Yuni, cowoknya lah ngomongnya kalem, Miss Yuni sangat kasar sekali, ngegas. Miss Yuni bilangnya jangan ngegas, tapi Miss Yuni sendiri yang ngegas. Oke, ya karena semuanya kan di belakang layar nih. Jadi SMS-nya masnya yang menghina, menyakiti saya, melukai hati saya itu tidak terpampang saat kami berbicara. Jadi seolah saya sendiri yang ngegas. Jadi karena SMS-nya masnya di-delete setelah berbicara itu, setelah saya ngegas. Jadi ya udah nggak apa-apa sih sebenarnya, tidak perlu klarifikasi lagi karena mbak-mbaknya kan ngomong, wong cowok elang ngomongnya halus lembut, iya di omongan, di SMS jahat mbak, bisa SMS membunuh juga bisa. Dan dengan sangat sadar masnya bahkan bilang mau melaporkan saya. Itu kalau orang berbicara dengan orang yang berpendidikan sangat tinggi dan orang yang punya uang, dikit-dikit kita ngobrol dikit-dikit dilaporin, ngobrol dikit-dikit dilaporin, berbicara dilaporin. Jadi ya itu orang pinter. Kalau saya mbok dinyak dilolok nih, orang sempat ngelaporin uang, karena bagi saya ya wes tepuk dada tanya selera, mungkin saya ada yang salah pada diri saya sendiri. Jadi buat teman-teman, terima kasih sekali yang sudah mengingatkan saya, bahkan menghakimi saya, mengapapun, ngomong apapun tentang saya, tentang kemarin saya teleponan sama cowok tersebut yang ngegas, itu memang saya mbak. Jadi saya bisa halus, saya bisa lembut, saya bisa genit, saya bisa garang, saya bisa jahat, saya bisa arogan. Itu pribadi saya. Jadi saya tidak ingin menipu-nipu atau pura-pura baik untuk sesuatu yang saya rasa tidak perlu berpura-pura. Jadi itu adalah diri saya. Saya tidak ingin mengatakan bahwa saya ini baik, walaupun disakitin baik, enggak. Kalau saya sudah berbicara dengan anak saya, maka saya nggak tahu, emosi saya mungkin mudah terpancing kalau anak saya. Kalau menghina saya nggak ada masalah ya. Jadi dan kemarin setelah mbak yang berjilbab kuning klarifikasi, si cowok ini telepon terus mbak, telepon terus, SMS nggak jelas, telepon nggak ada hentinya. Tapi dalam hati saya, lo ngomongnya di SMS kasar banget, setelah dibaca di-delete, nggak tahu maksudnya apa mbak. Jadi sekali lagi saya nggak tahu maksudnya apa si cowok ini. Dan kebetulan kemarin ada tamu dari Garuda, otomatis HP yang megang anak saya. Tapi si masnya ini SMS terus, yang mbak berjilbab kuning itu, si cowok ini terus SMS dan terus SMS. Saya nggak tahu tujuannya apa. Jadi saling melempar kesalahan, saling menjatuhkan, saling menghina. Jadi karena saya dari awal nggak feel banget sama masnya ini, saya pribadi kan nggak kenal dia nih, saya nggak ada alasan untuk membenci dia. Saya nggak kenal dia dan tidak ada alasan bagi saya untuk membenci dia. Karena itu saat dia telepon lagi udah nggak feeling banget gitu loh. Saya cuma punya prinsip, lo sopan gue segan, lo nggak sopan ya gue tinggalin. Dalam bahasa anak gaul. Jadi kalau dia nggak sopan, ngapain mau klarifikasi ke saya? Jadi ini ada beberapa anak nih, ada beberapa mbak bertengkar sesama temannya dan minta klarifikasi di video saya. Loh, tempat saya ini bukan ajang klarifikasi kalian. Kan saya tidak membohongi orang, Miss Yuni. Ya kalau kamu nggak dibohongin, dia temuin sendiri itu orangnya. Jadi di sini nih udah ada beberapa orang nih selain mbak yang berjilbab kuning, ada beberapa orang bertengkar di luar sana, datang ke tempat saya untuk klarifikasi satu sama lain, dan saya disuruh nyari orangnya. Lah gue ya wes mulai gak jelas ya San.
Jadi kowe lek nganu tak viralne nih Mbak Yuni. Enek apa-apa di viralne Mbak Yuni. Lah piye? Lah piye? Apa-apa kok di viralne ngono Mbak Yuni? Yo jokno. Tempatnya Mbak Yuni informasi, bukan saling menjatuhkan. Jadi buat masnya yang saat ini yang dari Lampung atau yang ada di Malaysia, jika apa yang dikatakan oleh wanita berjilbab itu salah, ya udah loh. Klarifikasi sendiri kalian, nggak usah di tempat saya klarifikasi. Kan saya bilang nih, saya ngegas di situ, saya ngamuk di situ. Tapi kamu lupa bahwa SMS kamu itu masih ada. Kamu delete. Nah ini kalau memang seorang sportif ya nggak perlu di-delete dong. Oh saya di publik dihina karena saya ngegas, saya pun nggak klarifikasi kok, saya diem aja. Bodoh amat, bener nggak? Ada yang bilang Miss Yuni ojo ngegas Miss Yuni, engko brodol udune. Jadi saya tidak ngerti, tidak tahu apa tujuannya masnya mencari itu di media sosial, ataupun suaranya sangat lembut sekali tapi sangat jahat di SMS. Sangat jahat di SMS. Jadi ada orang itu bermuka dua, Mbak. Saat bertemu dia halus dan lembut, tapi di dunia nyata, di dunia lain dia tuh arogan banget. Lah kalau saya di dunia nyata seperti ini, ya di dunia maya seperti ini, kalian ketemu saya ya seperti ini. Saya tidak ada embel-embel ataupun pura-pura baik, enggak. Saya santap ya saya santap, saya ngegas ya saya ngegas, nggak perlu jaga image. Saya nggak akan jaga image, saya nggak suka ya saya nggak suka dong. Saya nggak perlu pura-pura di media sosial baik tapi SMS jahat dan arogan, enggak dong. Jadi saya tidak akan menipu diri saya sendiri hanya untuk jaim di media sosial. Di media sosial, wah ngomongnya halus lembut kayak sutra, di belakang kayak bangkai. Jadi saya enggak ya, saya ngegas ya saya ngegas, saya baik ya saya baik. Saya tidak ada keinginan untuk berpura-pura di media sosial. Jadi masnya itu masih tetap loh telepon saya. Saya nggak tahu mau klarifikasi apa lagi. Atau dia mau pura-pura lembut lemes di media sosial. Terus habis itu SMS-nya menghina saya, mencaci maki anak saya. Ya, kan saya nggak tahu tujuan dia itu apa. Tujuan dia telepon saya untuk apa. Kalau dia ingin mencari pasangan dia akan dari SMS sampai berbicara itu sama. Kalau saya enggak, Mbak, saya nggak bisa. Saya seperti ini. Saya tidak perlu berpura-pura baik di depan kamera. Halo. Di belakang jangkrik. Enggak, saya ngegas ya ngegas. Hidup ini susah kok masih pura-pura. Rai siji angel yang rumah kok atende rai loro, apalagi muka 1000 YouTuber muka 1000. Edan we. Gendeng we. Benar gak sih? Jadi buat teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah mengingatkan saya, yang mengatakan saya ngegas itu mau, ya sekalian nggak salah karena kan tidak semuanya saya jelaskan di situ yang akan menjadi blunder dari narare. Jadi ya wes ora apa-apa. Intinya adalah ini adalah pribadinya Miss Yuni sendiri. Miss Yuni itu bisa genit, bisa ganjen, bisa kayak ular kejat-kejat, bisa ngamuk, bisa garang, bisa lemes kayak lemah teles, bisa kayak telelincung kayak tidak gak plenyet. No ya iso sembarang. Kamu maunya apa aja, saya ikut versi kamu. Tapi kalau saya disuruh hidup berpura-pura baik dan berpura-pura menjadi orang yang sangat sempurna, saya nggak bisa, Mbak. Saya nggak bisa menjadi orang yang sangat sempurna dan pura-pura, saya nggak. Saya suka katakan suka, saya tidak suka, saya katakan tidak suka. Saat kalian membombardir saya dengan komen-komen yang mengatakan saya ngegas, saya nggak marah kok. Itu seperti cerminan. Oh iya, berarti saya harus nata nih. Benar juga apa yang kalian katakan. Saya nggak marah dengan apa yang saya nggak ngasih respon apapun ya, karena memang saya ngegas. Tapi kan seperti yang dikatakan oleh Mbak Jilbab Kuning, kan tidak ada yang tahu kejadian sebenarnya seperti apa. Tengah malam telepon sampai berapa puluh kali telepon saya, kan saya nggak ngomong apapun di situ. Jadi tengah malam mengganggu orang lain, saya nggak tahu kenapa banyak orang nomor Malaysia telepon saya, membordir saya. Ya saya minta maaf buat masnya yang sudah kena bombardir saya. Itu aja, saya nggak tahu itu adalah Anda atau bukan, saya nggak tahu ya. Sekali lagi, saya hidup dengan versi saya.
Saya tidak ingin hidup di versi yang berpura-pura seolah-olah baik padahal ngeret, pura-pura baik tapi njuk pulsa, utang duit krono rene, pura-pura baik tapi minta uang sana sini. Saya nggak mau. Pura-pura taat peraturan tapi dia sendiri yang melanggar peraturan. Pura-pura mengatakan tidak boleh seperti ini seperti itu tapi dia sendiri yang melanggar. Mengatakan tidak boleh beli majikan tapi dia sendiri yang membeli majikan. Tidak boleh jualan tapi dia sendiri yang jualan. Nah, buat konten tidak boleh mendapatkan uang tapi dengan konten dia bisa mendapatkan uang juga ada. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa nggak perlu berpura-pura. Kamu butuh duit, ngomong butuh duit. Kamu butuh cinta, ngomong butuh cinta. Dan sekali lagi Mbak Jilbab Kuning bercerita apa adanya. Masih ada yang bilang, Mbak Ileng, Mbak Wedo anu. Dia sudah ingat Mbak, nggak usah diingatkan. Tapi dia ingin mengingatkan kalian nih yang belum ingat bahwa cinta itu tidak perlu membrodoli kelambi. Kalau Mbak yang sudah jilbab kuning saat ini sudah sadar dan dia tidak ingin melakukan lagi. Cuma saya kulitin dia biar kalian tahu bahwa seseorang yang seperti itu pun bisa melakukan kesalahan. Nah, tepuk dada tanya selera, bukan saya itu ingin menguliti, mengedel-ngedel perempuan, enggak. Biar sampean tahu bahwa ini nyata gitu loh. Jangan berpikir bahwa jangan diri sendiri merasa paling suci, paling bersih, tidak pernah melakukan itu. Kamu masih punya keturunan, Mbak. Kamu masih punya keturunan. Nah, ini diingatkan pada keturunan kita. Loh, kalau dia sudah tahu dia salah, nggak usah dihakimi. Nggak usah, dia sudah tahu, karena itu dia tidak ingin melakukan lagi. Dia sudah tahu. Karena dia sadar itu dia mau podcast. Berapa banyak di Indonesia podcast itu sing udah-udah sing susune sampai metungul-metungul, kalian nggak komen apapun nih. Bener nggak sih? Giliran saya menguliti masalah, barisan orang suci datang semua menghina saya, menghardik saya. Saya selalu katakan, apa yang saya sampaikan ini adalah pelajaran agar nantinya tidak terjadi pada kita. Oh, dia sudah tahu salah. Wes ora usah mau hakimi atau mau lolokno. Jadi buat masnya yang saat ini ada di Malaysia atau di Lampung, saya kurang tahu. Udahlah, nggak perlu klarifikasi lagi. Saya ngeri, Mas. Kalau ada laki-laki yang pura-pura baik di suara, tapi di SMS sangat kejam, itu saya nggak tahu nih. Saya nggak tahu maksud dan tujuan Anda. Saat anak saya membalas SMS-mu, kamu arogan itu. Saya membalas SMS-mu, kamu sejahat itu. Tapi giliran kamu bicara di media sosial, kamu sangat halus dan lembut. Waduh, saya nggak tahu nih, ini manusia-manusia orang-orang baik ini. Menurut saya orang-orang baik yang bisa menyimpan mukanya yang satunya ke satunya. Kalau saya enggak, wes ngomong ceplas-ceplos. Yo kadang-kadang yo gak apik juga sih cangkemku sing jeleber-jeleber mau lek ngomong sak penak dhewe iku sebenarnya nggak bagus juga. Saya pribadi saya tahu ini nggak bagus karena itu waktu saya dikomplain oleh kalian, Mbak Yuni ngomong cangkemnya ngegas ini, aku oh iya bener sih aku ngegas bener. Tapi saya cuma pengen bilang itu saya tidak bisa berversi pura-pura. Kalau lagi-lagi ini saya merasa jahanam, ya jahanam dong. Nggak boleh saya bilang oh iya mas gitu, enggak. Jadi buat teman-teman nih yang nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan kemarin, terima kasih sekali. Saya nggak tahu tujuan masnya nih sampai hari ini masih telepon karena dia selalu ngeliat di YouTube saya, baik di YouTube maupun di Facebook. Jadi masnya ini, mbaknya selesai podcast sama saya, masnya langsung telepon sama saya. Berarti kan dia benar-benar mengawasi media sosial saya. Masnya ini ngelihat, bahkan masnya komen kok di situ. Jadi sekali lagi mas, buat jenengan nih yang terhormat, yang terkaya, yang terganteng, tidak semua perempuan bisa kamu ancam, termasuk saya. Dan ini adalah versi saya ngegas, dan kalau kamu mau melaporkan silahkan, karena saya tahu sekamen orang kaya, orang ganteng, orang soge. Mau melaporkan saya silahkan, saya hormati Anda, karena hukum yang ada, nggak apa-apa, saya rela dihukum demi Mbak Jilbab Kuning. Jika pasal-pasalnya itu mengena, saya tunggu ya masnya. Hanya orang-orang pintar dan orang-orang kaya dan orang-orang terhormat saja yang tahu dikit-dikit dilaporkan, dikit-dikit dilaporkan. Saya mas dapur aku itu delok nih yang kesel lah apa itu
ngelapor-ngelapornya babano. Saya itu percayakan apa yang dilakukan orang lain dengan karma. Wes, tak percaya sama karma, wes. Kalau kamu izinkan saya melihat dia mendapatkan karma, ya saya akan nikmati. Nggak perlu klarifikasi, kesel. Jadi buat orang-orang kaya, terhormat, terhebat, terganteng, tersugih, silahkan dikit-dikit berbicara tentang hukum. Silahkan dikit-dikit berbicara dengan pengadilan, silahkan, monggo. Kalau saya alah lek kena tak gerem bukan sak keluarga. Orang kena ya sebabano tak culno. Bener gak? Jadi ini pesan buat kalian semua. Ojo golek wong lanang ganteng, ojo golek wong lanang sugih, ojo golek wong lanang hebat. Golek wong lanang sing gerem ngerteni kamu. Carilah laki-laki yang mau mengerti kamu. Jadi kita sebagai pembantu di Hong Kong, jangan sampai kita itu mudah percaya dengan kata-katanya laki-laki yang katanya kaya, punya mobil, pemborong atau apapun, tapi memiliki sifat yang arogan. Saya pribadi memiliki suami yang tidak kaya raya, tapi saya bersyukur kepada Tuhan di mana saya memiliki laki-laki yang rela menggandeng tangan saya saat saya merasakan kaki saya sakit, saat saya ada di rumah sakit, rela menemani saya. Saya bersyukur saya punya laki-laki yang bukan kaya, yang bukan ganteng, tapi dia bisa mengerti pekerjaan. Saat saya cuci baju, belum sempat saya jemur, dia membantu saya jemur. Saat saya nggak bisa masak, dia orang yang masak. Saat saya bunting, dia yang nyapu dan mencuci katok saya. Saya sudah cukup bahagia. Bagaimana mungkin saya mengimpikan laki-laki yang sangat kaya raya, laki-laki yang punya uang, punya mobil dan jadi pemborong, tapi dia menganggap saya seperti sampah. Saat saya membutuhkan dia pergi dengan wanita lain. Saat saya ingin menggandeng tangannya, tangannya sudah menggandeng perempuan lain. Tidak, Tuhan. Saya selalu berdoa untuk saya pribadi ya. Saya tidak membutuhkan laki-laki yang maha kaya, maha ganteng, maha hebat, maha sugih. Saya hanya ingin mengharapkan laki-laki yang mengerti saya, bisa membantu saya dan menjadi ayah yang baik untuk anak-anak saya. Jadi saya sudah bersyukur dengan apa yang saya punya. Saya minta teman-teman yang lainnya jangan terlalu mimpi mendapatkan laki-laki kaya tapi setiap malam tidak pernah pulang bersamamu. Jangan ngimpi dapat laki-laki ganteng tapi tidurnya tidak bersamamu. Jangan pernah mimpi dapat laki-laki hebat tapi kamu dijadikan pembantunya, bahkan lebih rendah daripada pembantunya. Ini doa saya buat teman-teman yang saat ini berpacaran dengan laki-laki kaya ataupun laki-laki yang punya pejabatan tinggi, laki-laki yang ganteng. Ini saya doakan kalian baik-baik saja. Jadi saya pribadi memang mengharapkan laki-laki yang punya hati nurani, laki-laki yang bisa menemani saya dalam keadaan apapun. Jadi kalau kita mempunyai laki-laki yang sehat, punya hati nurani yang sehat, pikiran yang sehat, jiwa yang sehat, saya yakin dia pasti kaya. Kaya apa? Kaya hati, kaya syukur. Daripada sugih tapi gak ada rasa syukur, daripada ganteng gak punya rasa syukur, gandeng wedokan rono rene, gambiang rono rene, telepon rono rene, gacor rono rene, moncrot rono rene. Saya tidak membutuhkan laki-laki ganteng tapi moncrot sanggen-gen. Benar nggak? Jadi yang setuju silahkan ngomong setuju, yang tidak setuju ya nggak masalah karena ini adalah menurut pendapat saya pribadi. Jadi kalau saya menjengat-jengat, saya mengegas-ngegas, oh itu saya memang kok. Jadi yo nggak apa-apa lah. Kan daripada kalian sing ngomongnya wapi alus lembut kok guritan rasani, yo wis mendingan kayak cangkemku sing nyablak gitu, tapi yo suwi-suwi dikaplok bojoku apa ini. Ya buat teman-teman, aku nggak tahu nih bagaimana dan seperti apa. Intinya adalah saya ingin mengatakan bahwa I love you kalian semua. Dan hari ini kowe tak absen gelem apa ora rek? Iki rong absen aku cangkemku wis jelbor-jelbor ya kan. Oke.